Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Riyadi Nur Syifa, MPM 18487 dari kelas D, Fakultas Hukum Universitas Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan terhadap hasil kinerja saya terhadap perbandingan hukum perdata dengan 3 aspek kajian buku rangkuman dengan dosen utama yaitu Bu Tuti Rasuti SHMH. Di sini yang menjadi 3 aspek kajian buku yaitu perbandingan hukum perdata dari Dr. Denny, lalu kedua perbandingan hukum perdata comparative civil law dari Dr. Haji Salim, yang ketiga adalah Capitas Lecta perbandingan hukum dari Dr. Sunarjati Hartono. Dilihat dari detail bukunya, yang pertama adalah buku umum. Di sini saya mengambil buku umumnya yaitu terhadap perbandingan hukum perdata dengan penulisnya yaitu Dr. Denny Ahmad Sebani, MSI, dan Dewi Mayangningsi, SHMH, dan Bu Ai Wati, SSY, dengan penerbit Pustaka Setia Bandung. Yang buku keduanya adalah perbandingan hukum perdata Comparative Civil Law. Ini merupakan buku wajib yang menjadi pokok perbandingan dengan penulisnya Dr. Haji Salim, HS, SHMS, dengan Bu Erlis Septiana Nurbani, SHLM, dan penerbit PT Raja Grafinda Persada, Jakarta. Yang ketiga, buku wajib juga sama, yaitu judulnya Capitas Lecta Perbandingan Hukum, dari penulisnya Dr. Sunarjati Hartono, SH, dengan penerbit Citra Aditya Bakti. Sini yang menjadi awal pemula pembahasan yaitu terhadap pengertian hukum perdata, perbandingan hukum perdata. Di sini timbul pertanyaan, perbandingan hukum perdata itu apa? Atau apa sih yang disebut dengan perbandingan hukum perdata atau PHP itu sendiri? Di sini kita lihat terdapat 3 perbandingan buku, di mana dari ketiga buku ini masih belum adanya pengertian secara detail, secara khusus tentang apa itu perbandingan hukum perdata. Namun di sini hukum perdata itu disamakan dengan comparative civil law, yang mana di buku pertama di Dr. Denny, perbandingan hukum perdata dijelaskan sebagai metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan dari ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antar sistem hukum perdata negara yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu di buku yang kedua, di buku perbandingan hukum perdata comparative civil law dari Dr. Haji Salim, dijelaskan perbandingan hukum perdata itu merupakan sebagai metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan dari ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antar negara state yang satu dengan negara yang lain. Nah, di sini terdapat kesamaan pengertian tentang perbandingan hukum perdata itu sendiri. Namun di buku ketiga, di perbandingan hukum perdata diartikan sebagai metode penyelidikan dan bukan merupakan suatu cabang ilmu. Di sini terdapat penekanan bahwasanya perbandingan hukum perdata itu merupakan sebagai metode dan bukan sebagai cabang ilmu. Metode yang dipakai yaitu dengan membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama sistem hukum yang lainnya. Di sini hampir sama pengertiannya, yaitu cara membanding-bandingkan terhadap sistem hukum dan lembaga hukum itu sendiri antara satu negara dengan negara yang lain. Lalu terhadap kedudukan PHP atau perbandingan hukum perdata, kedudukan perbandingan hukum perdata itu sebagai ilmu atau metode. Ketika kita lihat dari pertanyaan ini di dalam penjelasan yang sebelumnya, terdapat penekanan yang sangat jelas di buku yang ketiga bahwasanya Bu Sunarjati dalam bukunya perbandingan Capitas Lecta Perbandingan Hukum itu menjelaskan perbandingan hukum perdata itu sebagai metode penyelidikan dan bukan merupakan sebagai sebuah cabang ilmu. Begitu juga dalam pengertian 2 buku yang sebelumnya, yang buku pertama dan buku kedua hampir sama, yaitu
mereka kompak mengartikan perbandingan hukum perdata itu sebagai metode mencari dengan membeda-bedakan atau perbandingan antara ketentuan hukum dan sistem hukum serta lembaga hukum itu sendiri. Lalu dilihat dari kegunaan dan manfaatnya, bagaimana kegunaan manfaat dalam mempelajari perbandingan hukum perdata. Itu kita lihat dari perbandingannya dari buku 1, perbandingan hukum perdata dari Dr. Denny menjelaskan bahwa manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum perdata itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kalau dilihat dari secara teoritisnya, yaitu sebagai kerangka pengembangan, lalu sebagai kerangka proses pembelajaran. Di sini kerangka pengembangan dan kerangka proses pembelajaran hampir sama, yang mana ketika kita mempelajari, ketika kita sebagai mahasiswa atau ahli hukum mempelajari atau membandingkan hukum perdata itu sendiri, kita diharapkan mampu mengembangkan sebagai metode perbandingan hukum perdata itu menjadi sebuah pembelajaran dan sebagai ilmu untuk kedepannya. Lalu sebagai sarana analisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Ketika kita lihat adanya hukum kontrak dan hukum perkawinan, hal simpelnya sebagai contoh adalah hukum perkawinan. Perkawinan di Indonesia ini mengacu kepada hukum perkawinan dan hukum perdata, yang mana hampir di setiap wilayah di Indonesia itu memiliki adat masing-masing dalam bagaimana cara memperlakukan hukum perkawinan itu sendiri sebagai penerapannya, baik itu menggunakan adat kebiasaannya ataupun mereka menggunakan hukum konvensional seperti undang-undang perkawinan dan RKUHP perdata. Nah, dilihat dari manfaat praktisnya, kita bisa lihat bahwasannya penting sebagai rujukan kerangka penyusunan RKUHP DP nasional. Bagaimana yang kita ketahui sampai sekarang, bahwasanya hukum perdata itu, RKUHP perdata itu merupakan hukum kolonial karena dibuat dan diberlakukan awalnya itu dari penjajah Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, sampai saat ini para legal drafter atau ilmuwan ilmu hukum perdata baik di negara Indonesia ini belum mampu membuat hukum RKUHP perdata yang baru atau hukum RKUHP perdata nasional yang kita miliki. Nah, dengan adanya perbandingan hukum perdata ini, kita harapkan dapat menjadikan sebuah rujukan kerangka dalam penyusunan RKUHP perdata nasional yang terbaru. Lalu penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim putusan, sebagaimana kita ketahui juga di dalam undang-undang kehakiman, bahwasanya dilarangnya penolakan suatu perkara di pengadilan jika tidak adanya suatu undang-undang atau hukum yang mengatur atau hukum yang jelas. Nah, di sini diharapkan bahwasanya adanya perbandingan hukum perdata ini menitik beratkan kepada hakim-hakim untuk dapat mampu menciptakan hukum itu sendiri atau fact finding atau penemuan hukum baru dalam putusannya, yang mana ini disebut juga sebagai jurisprudensi itu sendiri. Nah, ketika kita atau sebagai hakim dapat mampu menerapkan perbandingan hukum perdata ini dari sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Eropa kontinental, kita diharapkan mampu menjadikan sebuah hukum yang baru bagi penerapan dalam putusan pengadilan. Nah, di dalam selanjutnya adalah namanya adanya perbandingan hukum perdata ini sangat mempengaruhi kajian ilmuwan hukum dalam perkembangan dan perubahan hukum yang terjadi setiap waktu. Sebagaimana kita ketahui juga, adanya hukum itu merupakan sifatnya stagnan.
Kenapa stagnan? Karena hukum itu sendiri tidak mampu menjadikan perkembangan zaman equal atau setara, karena perkembangan zaman yang kita ketahui ini sangat dinamis sifatnya. Nah, hukum itu kaku, yang mana menyebabkan hukum itu sendiri masih sulit untuk mengimbangi dari perkembangan yang ada. Dalam hal ini, perkembangan perbandingan hukum perdata itu diharapkan mampu untuk mempengaruhi terhadap kajian ilmu, hukum, dan perkembangan dan perubahan hukum yang terjadi setiap waktunya. Lalu dari perbandingan hukum perdata di buku kedua, Dr. Haji Salim menjelaskan bahwasanya dibagi juga menjadi dua. Ini menjadikan persamaan dengan buku yang pertama, yaitu pertama manfaatologisnya, yaitu pengembangan ilmu terhadap perbandingan hukum perdata itu sendiri, lalu pengembangan kerangka persoalan belajar perbandingan hukum perdata nasional hingga internasional, baik itu dari sistem hukumnya ataupun dari lembaga hukumnya itu sendiri terhadap hukum perdata itu sendiri. Lalu sebagai sarana analis perbedaan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan berlaku di negara lain. Hampir sama. Lalu dari tahap hukum manfaat praktisnya, yaitu sebagai kerangka penyusunan pembaharuan rancangan RKUHP perdata mengikuti perkembangan zaman sama, penting sebagai kerangka proses penemuan dan penerapan hukum dan oleh hakim dalam putusan itu hampir sama. Nah, di dalam buku yang ketiga, secara kesimpulan di Dr. Sunaryati dalam bukunya menjelaskan bahwa manfaat dari pembelajaran perbandingan hukum perdata itu menjadi dua, yaitu sebagai kebutuhan ilmiah dan sebagai kebutuhan praktis itu sendiri terhadap perbandingan hukum perdata itu sendiri. Jika kita lihat selanjutnya adalah terhadap ruang lingkup. Secara di sini saya mengambil kesimpulan dari ketiga buku itu hampir sama, yang mana ruang lingkupnya itu pertama membahas tentang pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata yang misal dari segala segi perbandingan hukum perdata itu sendiri. Lalu terhadap perbandingan hukum perdata hanya membandingkan sistem hukum dan lembaga hukum dan di berbagai negara, baik di negara sendiri dan negara lain. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan hukum perdata secara khusus dengan membandingkan lembaga negara yang satu dan lembaga hukum yang lainnya, hampir sama seperti itu secara kesimpulannya. Lalu yang terakhir adalah pembahasan terhadap perbandingan antara sistem hukum. Di sini yang akan saya bahas terhadap hukum kontrak, perbandingan hukum kontrak di dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Nah, yang pertama adalah syarat sahnya hukum kontrak itu sendiri. Kita lihat sistem hukumnya pertama adalah Indonesia dan Inggris, di mana Indonesia itu menerapkan sistem hukum campuran, hukum campuran Eropa kontinental dan Anglo-Saxon itu sendiri. Dilihat dari syaratnya kontrak, dilihat di RKUH Perdata itu di pasal 1320, yang mana syarat sahnya kontrak itu sendiri diawali dengan adanya kesepakatan, lalu kecakapan, lalu objek, dan 4 adalah kausa yang halal. Lalu dilihat dari sistem hukum Inggris, dari syarat sahnya hukum kontrak di sana, dengan hukum Inggris itu menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon, yang mana diawali dengan offer and acceptance, yang mana adanya penawaran dan penerimaan. Lalu kedua adalah certainty, prestasi, dan ketiga intention to create a legal relation, maksudnya maksud dari para pihak itu sendiri bagaimana. Lalu adanya capacity, lalu formalities, and enamnya adalah consideration. Kita lihat di sini adanya perbedaan, yaitu pertama dari intention to create a legal relation. Dan kedua adalah terhadap formalitiesnya, di mana di Indonesia intention to create a legal relation dan formalitasnya itu tidak ada. Namun dalam persamaannya di sini hampir sama, yang mana di sini adanya offer and acceptance dan certainly prestasi dan consideration itu sendiri. Lalu dilihat dari yang ketiga adalah Amerika dan Rusia. Mereka merupakan sistem hukum campuran juga bersama dengan Anglo-Saxon dan campurannya,
Itu pertama adalah over and acceptance, meeting of mind, consideration, competent artist, dan legal subject matter. Di Rusia dengan menggunakan sistem hukum Eropa kontinentalnya, yang pertama adalah over, atau di dalam di bahasanya disebutnya oferta, dan lalu kedua acceptance atau accept dalam bahasa saya. Lalu ketiganya adalah conformance with the requested form. Itu adalah forma de govora. Yang keempatnya adalah agreement on the essential condition. Tulisannya disebut Schaffhausen Love in a de govora, atau itu disebutnya sebagai bentuk perjanjian sendiri. Lalu yang kelima adalah other requirement of the contract information, atau syarat lain dari pemberlakuan hubungan kontrak itu sendiri. Di sini adalah adanya persamaan, di mana adanya oferta ini dan acceptance-nya atau ASCAP. Lalu dilihat dari perbedaannya, di sini adanya di Rusia khususnya sendiri adanya conformance with the requested form. Lalu agreement on the essential condition, atau yang ketiganya adalah other requirement of the contract condition. Sendiri di Amerika sendiri tidak menggunakan adanya hal tersebut. Lalu dilihat dalam berakhirnya kontrak itu sendiri di Indonesia sendiri, berakhirnya kontrak dijelaskan adalah adanya satu pembayaran, adanya kedua adalah konsignasi, ada ketiga novasi, keempat adalah kompensasi, kelima adalah konfusio, keenam adalah pembebasan hutang, ketujuhnya adalah musnahnya barang atau hutang itu sendiri, kedelapan adalah kebatalan atau pembatalan dari adanya kontrak itu sendiri dari beberapa pihak itu yang bersangkutan. Lalu berlakunya syarat batal, baik itu batal demi hukum atau semi hukum itu sendiri. Dan terakhir ada luas atau pembatasan dari waktu yang ditentukannya. Pembedaannya adalah pembayaran hampir sama daluarsa, persamaan dan keluaran atau pembatalan. Dilihat di Inggris. Di Inggris itu pertama adanya discharging by the performance, and keduanya discharging by the agreement, ketiganya discharging by the frustration, dan keempatnya adalah discharging by the breach. Dilihat di penjelasan pertama Indonesia dan Inggris, perbedaannya kalau di Indonesia pembayaran konsignasi, kompensasi konsumsi, pembebasan hutang, dan misalnya barang berlakunya secara nasional dan daluarsa. Yang berbeda dengan Inggris, karena di Inggris ini ada yang melakukan discharging by agreement, discharging by frustration, dan discharging by the breach itu sendiri yang menjadikan berbeda dari keduanya. Lalu persamaannya adalah discharging by the performance, atau adanya suatu prestasi yang dilakukan, maka itu menjadikan batalnya kontrak yang terjadi. Kalau dilihat dari perjanjian hukum dari AS dan Amerika, di Amerika sendiri berakhirnya kontrak itu sendiri, yang pertama adalah adanya complete performance, atau adanya suatu prestasi yang telah dilakukan oleh para pihak dalam halnya hukum kontrak itu sendiri. Ada yang kedua adalah assertion on the contract, lalu ketiga suspension the contract, keempat adalah accord and the certification, lalu kelima adanya novasi sendiri, keenam adalah an accord and stated, lalu ketujuh adalah avoidance of fiducie in the avoidance contract, kedelapan adalah adanya illegality atau ilegalnya, kesembilan adalah bankruptcy, adanya bangkrut, ke-10 adalah rejection of proper tender, adanya penolakan project itu sendiri, ke-11 adalah occurrence of a condition subscribed, yang ke-12-nya adalah breach by the other parties, ke-13-nya impracticability and the frustration of proposed sendiri, ke-14 failure of the consideration. Di sini hampir terdapat perbedaan hampir semuanya, yang mana yang menjadikan persamaannya adalah
according to the specification and according stated requirement of the validation contract, legality, bank dan lain halnya. Lalu dibandingkan dengan Rusia itu pertama berakhirnya kontrak itu adanya performance, lalu kedua according and certification, yang ketiga ada in the decision of decline, keempat adalah adanya merger, baik adanya merger dari kontrak yang satu dengan kontrak lain dilakukan merger. Kelima adalah termination of the obligation by the order of operation. Karena ada termination of the obligation because of the impossibility to do something. Ketujuh adalah termination of the obligation on the ground of act issued by the state of body. Kedelapan adalah termination of the obligation with the citizen debt. Kesembilan adalah termination of the obligation with the liquidation of the legal entities. Ini terdapat perbedaan dengan yang lain-lainnya. Hampir signifikan terdapat perbedaannya. Yang persamanya hanya terhadap proper performance-nya. Lalu kedua termination obligation by the novasi itu sendiri. Lalu di buku yang ketiga, buku Sumaryati, tentang kepentingan hukum perdata ini sendiri tidak dijelaskan adanya hukum perdata sendiri, namun di sini saya mengangkat terhadap hak milik, di mana dalam sistem hukum association ini dijelaskan bahwa hak milik ini terdapat satu pembatasan atau barang-barang sejak semula tidak dapat dimiliki oleh manusia perseorangan, yaitu seperti sungai, gunung, laut, udara, dan sebagainya, itu secara alamiah. Sehingga sejarah hukum Romawi yang diawalinya oleh hukum Romawi itu sendiri sudah membedakan antara barang yang dapat dimiliki dengan barang yang tidak dapat dimiliki sendiri. Lalu di dalam sistem hukum Eropa kontinental, ini dalam sistem hukumnya dijelaskan adanya penjelasan dalam buku adanya pengaruh hukum Prancis dan revolusi Prancis yang berlandaskan adanya satu liberalisme dan individualisme sehingga hak milik ini dapat berkembang hingga saat ini dan dapat dirasakan hingga saat ini di negara-negara yang menganut sistem Eropa kontinental itu sendiri ataupun negara yang menganut sistem hukum campuran itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.